Kiai Haji Abbas Abdul Jamil adalah putra sulung dari pasangan Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Qoriyah. Kiai Abdul Jamil memiliki putra yang berakhiran AS, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas dan Kiai Akyas. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, atau orang lebih akrab menyebutnya Kiai Abbas Buntet, dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, 1879 atau 1883 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon dan wafat pada hari Ahad waktu subuh tanggal 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah, 1946 Masehi. Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Kompleks ini didirikan Kiai Haji Mukoim pada abad ke-17. Selanjutnya, kiprah pesantren tersebut memunculkan banyak ulama besar. Di antara mereka adalah Kiai Haji Abbas, tahun 1879 sampai tahun 1946. Menurut buku Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat, Kiai Haji Abbas Buntet merupakan generasi keempat yang mengasuh pesantren tersebut. Dia merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Qoriyah. Semasa anak-anak, dia belajar mengaji pertama-tama dari sang ayah dan Kiai Haji Kriyan Buntet. Masa remajanya tercurah untuk menimba ilmu dari pesantren ke pesantren. Di antara guru-gurunya saat itu adalah Kiai Haji Nasuha Sukansari Pleret, Kiai Haji Hasan Jatisari Weru, dan Kiai Haji Ubaidah Tegal. Dia juga pernah belajar di pesantren Tebuireng Jombang di bawah bimbingan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sembari menjadi santri, dia menikah dengan seorang perempuan. Sebagaimana generasi ulama-ulama besar Nusantara abad ke-19, dia menggunakan kesempatan beribadah haji sebagai momentum menimba ilmu. Teman-teman seangkatannya dari Indonesia adalah Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah Surabaya. Di Masjid Al-Haram, dia berguru pada antara lain Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, dan Syekh Mahfud At-Termasi. Dia termasuk pelajar yang cemerlang. Hal itu ditunjang pula dengan fakta, ketika masih di tanah air, dia telah menjadi santri senior. Di Mekah, kala waktu senggangnya dia membimbing beberapa kawan sesama pelajar Jawi. Di antara mereka yang pernah dibimbing Kiai Haji Abbas adalah Kiai Haji Kholil Balerante dan Kiai Haji Sulaiman Babakan Ciwaringin. Pulang dari Tanah Suci, Kiai Haji Abbas semakin dihormati masyarakat. Dia pun tidak putus melanjutkan menuntut ilmu, seperti di pesantren Tebuireng yang diasuh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada saat itu, dia ikut mendirikan pondok pesantren Lirboyo di Kediri bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Manaf. Selanjutnya, Kiai Haji Abbas mulai memegang tampuk pimpinan pondok pesantren Buntet di kampung halamannya. Dia mengajak seluruh anggota keluarga besarnya untuk ikut membangun lembaga ini, terutama sebagai pengajar. Santri-santrinya berasal dari berbagai penjuru daerah. Ciri khas pesantren Buntet juga menjadi acuan bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, khususnya tasawuf. Di sini, demikian menurut Saifullah, ada dua tarekat yang berkembang, yakni Tijaniyah yang disebarkan Kiai Haji Anas Buntet dan Syatariyah yang diajarkan Kiai Haji Abbas. Sosok yang pertama itu merupakan adik kandung Kiai Haji Abbas. Bagaimanapun, kedua cabang tasawuf itu sama-sama diakui sebagai bagian dari tradisi pesantren tersebut. Bahkan, kedudukan Kiai Haji Abbas tergolong istimewa, sebab dia merupakan mursyid tarekat Syatariyah dan sekaligus mukodam tarekat Tijaniyah. Hal ini menandakan luasnya pengetahuan dan corak pemikiran sang kiai yang terbuka sekaligus kritis. Selain itu, Kiai Haji Abbas juga menjadikan pesantren Buntet lebih maju. Dia menerapkan dua metode pengajaran, yaitu cara formal berupa madrasah dan pola-pola tradisional. Dualisme sistem ini mulai efektif menjelang 1930. Di luar pendidikan, Kiai Haji Abbas juga menjadikan pesantren ini wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para santri diajarkan keterampilan berwirausaha, semisal membatik atau teknik pertanian. Sang Kiai juga membuat dapur umum untuk keperluan warga sekitar. Di luar ilmu-ilmu agama, Kiai Haji Abbas juga mengajarkan seni bela diri kepada mereka.
Hal ini kelak menjadi modal penting bagi para santri untuk ikut mempertahankan kemerdekaan negeri dari penjajah. Pondok pesantren Buntet pun menjadi basis penting laskar-laskar jihad, semisal Barisan Hizbullah, Sabilillah, atau PETA, pembela tanah air, terutama ketika era setelah proklamasi 1945. Di luar itu, dia juga membentuk dua regu laskar santri, yakni Asbal dan Atfal. Kiai Haji Abbas Buntet dikenal luas sebagai pejuang yang berani. Pada zaman revolusi Belanda, Nika, yang membonceng sekutu ingin menjajah kembali Indonesia. Sementara itu, laskar-laskar Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang sebagai persiapan tempur. Di Surabaya, sekutu semakin arogan dengan memaksa penduduk untuk menyerahkan senjata dan menyerah di tempat. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah rakyat seluruhnya. Mereka lebih memilih mati berjuang daripada ditindas kembali. Menjelang pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 itu, di Cirebon Kiai Haji Abbas juga sudah mulai memobilisasi massa, terutama dari kalangan santri. Dia memberikan komando untuk ikut dalam barisan perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya. Dia sendiri ikut terjun dalam kancah perang besar ini. Orator ulung, Bung Tomo, bisa dikatakan anak didiknya dalam semangat perjuangan. Ditilik ke belakang, peristiwa historis tersebut merupakan efek dari resolusi jihad yang digagas para kiai sebelumnya dalam pertemuan Nahdlatul Ulama di Surabaya, pada Oktober tahun 1945. Kiai Haji Abbas juga turut menghadiri acara yang merumuskan fatwa jihad tersebut. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, Munawir Aziz menjelaskan, Kiai Haji Abbas masuk ke dalam dunia politik. Pertama-tama, dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang setara dengan parlemen kini. Dia mewakili konstituen Jawa Barat. Adapun di lingkungan organisasi, Kiai Haji Abbas turut aktif dalam Nahdlatul Ulama. Di sini, jabatannya adalah anggota Dewan Muhtasyar Pusat dan kemudian Rais Am Dewan Syuriah NU Provinsi Jawa Barat. Kiai Haji Abbas wafat pada tahun 1946. Jasadnya dikebumikan di komplek pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Sepanjang hayatnya, almarhum memiliki dua orang istri, yakni Nyai Asiah dan Nyai Zainah. Anak-anaknya adalah Kiai Haji Mustahdi, Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, dan Kiai Haji Nahdudin Royandi. Periode setelahnya wafatnya Kiai Haji Abbas, kepemimpinan Pondok Pesantren Buntet dipegang Kiai Haji Mustahdi. Sosok ini pernah belajar antara lain pada Kiai Haji Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Dimyati Termas, Kiai Haji Hashim Asyari Tebuireng, dan Kiai Haji Abdul Manan Lirboyo. Setelah Kiai Haji Mustahdi berpulang ke Rahmatullah, tampuk kepemimpinan pesantren ini berturut-turut diberikan kepada Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, dan Kiai Haji Nahdudin Royandi. Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Abbas. Pertama, sewaktu masih kecil, seumuran anak-anak yang suka telanjang dan bermain layang-layang, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahnya harus memenuhi syarat yang diberikan. Waktu itu Abbas kecil harus membacakan nazam maksud, riwayat lain alfiyah, dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala, semuanya tanpa tersisa dan terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika ia meminta. Beberapa saat kemudian, Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim dan mengajar ke para santri, orang Jawa menyebut itu belum dikatakan mondok karena belajar kepada orang tuanya sendiri. Disebut mondok jika ia belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Abbas kecil, punya keinginan yang besar untuk mesantren ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa, khususnya Jawa Barat. Karena desakan yang besar dari anaknya, akhirnya Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan. Yawis lamun arep mondok, pamita sira marang dulur iraning Masjid Agung Cirebon. Ya sudah, kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon. Dengan langkah tegap, tatapan tajam ke depan, Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api berangkat pagi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon.
Hari itu adalah hari Jumat. Tepat pukul 12 siang kurang 10 menit, beduk masjid pun berbunyi bersamaan dengan datangnya Abbas kecil. Salah seorang habib, imam dan khatib Masjid Agung Cirebon, pun berteriak, "Heh, sapa kunusing wani-wani nabuh beduk, kurang 10 menit. Siapa yang berani-beraninya menabuh beduk, padahal waktu masuk salat kurang 10 menit lagi." Karena satupun jamaah yang hadir tidak ada yang menjawab, sebab mereka memang tidak ada yang merasa menabuh beduk, habib itu pun bertanya di hadapan jamaah, "Siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi? Suruh dia menghadap saya." Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf Habib, ada satu orang yang dimaksud, tapi dia cuma anak kecil, kulitnya hitam, nampak lusuh dan pakaiannya tidak rapi." "Bagian bocah cilik, biarin, meskipun anak kecil," jawab sang Habib. Akhirnya Abbas kecil pun diminta menghadap sang Habib, dan ia ditanya, "Siraku sapa, saking endi? Kamu itu siapa dan berasal dari mana?" Dijawab dengan tegas ala anak kecil, "Ingsun Abbas, putrane Dul Jamil Buntet." "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang Habib merangkulnya sembari menangis dan berkata, "Masya Allah, siraku arane Abbas, putrane Kiai Abdul Jamil Buntet. Sedulur ingsun, Masya Allah, kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet, masih kerabatku." Akhirnya Abbas kecil pun disuruh sang Habib untuk naik mimbar dan berkhutbah. Meski kecil, ia sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Berkhutbah dengan lancarnya bak khatib yang sudah sangat berpengalaman. Ternyata beduk masjid yang berbunyi sendiri itu, sebagai pertanda dan penyambutan ada tamu orang yang besar Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet. Mungkin yang menabuh beduk dan menyambut itu adalah para malaikat, tutup Bapak Ridwan salah satu santri Buntet pesantren, mengakhiri kisahnya. Kedua, bakyak, sandal yang terbuat dari kayu, mungkin bagi kita semua dianggap sebagai salah satu sandal kuno dan ketinggalan zaman. Atau juga, menggunakan bakyak itu dikarenakan harganya yang murah dan juga awet digunakan. Cukup jarang, bakyak digunakan dalam peristiwa-peristiwa penting, lebih banyak ditempatkan untuk alas kaki di kamar mandi, atau untuk digunakan untuk santai. Namun berbeda dengan Kiai Abbas Abdul Jamil, beliau malah menggunakan bakyak dalam peristiwa-peristiwa penting. Sebut saja ketika berlangsungnya perang tanggal 10 November tahun 1945. Sejak keberangkatannya dari Cirebon, Kiai Abbas menitipkan sebuah bingkisan kepada salah satu pengawalnya yaitu Abdul Wahid. Saat itu, Abdul Wahid berpikir bahwa benda titipan milik kiainya tersebut merupakan benda yang sangat berharga. Ternyata, ketika bungkusan tersebut dibuka, hanya berisi sepasang bakyak. Walaupun masih bingung, Abdul Wahid hanya mengikuti perintah Kiai Abbas dan membawa bingkisan tersebut hingga perjalanan tiba di Rembang, Jawa Tengah dan singgah di kediaman Kiai Bisri Mustafa. Disitulah Kiai Abbas ditunjuk untuk menjadi komandan perang tanggal 10 November oleh para kiai yang sudah menunggu beliau. Bung Tomo yang beberapa kali meminta kepada Kiai Hashim Asy'ari untuk memulai peperangan pun selalu ditolak oleh Kiai Hashim, dengan alasan menunggu singa dari Jawa Barat, yang tidak lain adalah Kiai Abbas. Saat akan menuju Surabaya, Kiai Abbas meminta bungkusan bakyak kepada Abdul Wahid sekaligus memintanya untuk tidak ikut bergabung ke Surabaya dan menunggu di Rembang. Walaupun semangat juang Abdul Wahid cukup menggelora, namun ia tidak berani melawan perintah kiainya. Ia tetap tinggal di Rembang, hingga pada tanggal 13 November tahun 1945, rombongan santri yang ikut berperang di Surabaya tiba di Rembang, bercerita tentang kesaktian Kiai Abbas. Menurut para santri, Kiai Abbas berperang dengan menggunakan bakyak. Saat Kiai Abbas berdoa, tiba-tiba sejumlah alu dan lesung milik warga yang berukuran besar, berterbangan dan menghantam tentara sekutu. Pesawat yang terbang pun dilumpuhkan hanya dengan lemparan tasbih oleh Kiai Abbas. Menurut Kiai Haji Amiruddin, saat perang tanggal 10 November Kiai Abbas dengan karomahnya, bukan hanya berada di satu tempat, tapi di dua tempat, yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pesisir pantai itulah, Kiai Abbas menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit.
Penggunaan Bakyak oleh Kiai Abbas juga, ternyata bukan hanya dilakukan saat perang tanggal 10 November saja. Melainkan digunakan pada hal lainnya, yang cukup penting. Salah satunya ketika akan bertanding silat. Kiai Haji Amiruddin Apkari mengatakan, Buntet itu memiliki pencak silat sendiri dengan nama pencak silat Buntet. Ia pernah mendapatkan cerita dari Mang Kisom, salah satu pendekar silat asal Buntet yang juga pernah menjadi gurunya, tentang kehebatan pencak silat Buntet dan juga Bakyak Kiai Abbas. Menurut Mang Kisom, Kiai Abbas selalu menjajal kemampuan murid-muridnya terkait kemampuan silat. Kemampuan silat Kiai Abbas tidak diragukan lagi. Kiai Abbas pernah menerima tamu seorang preman suruhan Belanda yang membuat beliau ditodong dengan sebuah belati. Saat ditodong, posisi tangan kanan Kiai Abbas memegang Al-Quran, karena saat itu sedang deres, dan tangan kirinya dipiting oleh preman tersebut. Ujung belati, sudah menempel tepat di leher Kiai Abbas. Melihat kiainya sedang dalam kondisi bahaya, para santri dan masyarakat Buntet langsung mengelilingi Kiai Abbas. Namun beliau meminta semuanya untuk menyingkir. Kiai Abbas tidak ada keraguan sedikit pun saat menjadi tawanan preman suruhan Belanda itu. Sampai akhirnya, kemampuan silat dari Kiai Abbas dikeluarkan. Hanya dengan sebuah gerakan, dengan Al-Quran masih dipegang oleh tangan kanannya dan kondisi tangan kirinya dipiting, Kiai Abbas bisa menjatuhkan preman tersebut. Saat santri dan masyarakat hendak menyerbu dan menghakiminya, Kiai Abbas melarangnya. "Jangan dipukuli, dia orang gila," ujar Kiai Abbas saat itu. Merasa nyawanya diselamatkan oleh Kiai Abbas dan takjub dengan sikap Kiai Abbas yang tidak memiliki rasa dendam sedikitpun, preman tersebut akhirnya menjadi salah satu murid dan pengawal Kiai Abbas. Kembali ke Kiai Abbas yang ingin menjajal kemampuan silat murid-muridnya. Menurut Mang Kisom, Kiai Abbas sering meminta murid-muridnya untuk mengeroyok Kiai Abbas, untuk menjajal kemampuan silat yang sudah dikuasai. Tapi sebelum memulai, Kiai Abbas selalu mengganti sandalnya dengan Bakyak terlebih dahulu. Jadi sebelum bertarung, Kiai Abbas meminta diambilkan Bakyak miliknya, ujar Mang Kisom, seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Amiruddin Apkari. Kiai Abbas akhirnya memperlihatkan kemampuan pencak silatnya. Walaupun dikeroyok oleh 5 orang, semua orang tersebut tersungkur tanpa ada yang bisa menempelkan tangan atau kakinya ke badan Kiai Abbas. Menurut Mang Kisom, kaki Kiai Abbas seperti tidak menempel di tanah. Gerakannya sangat cepat dan pukulannya juga mematikan. Kalau bertarung dengan Kiai Abbas, tidak ada yang pernah berhasil menyentuh badannya, kata Mang Kisom. Entah, misteri apa yang tersimpan dari sepasang Bakyak yang cukup istimewa milik Kiai Abbas. Namun sayangnya, hingga saat ini Bakyak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Kisah diambil dari berbagai sumber.